Mari kita lihat konsekuensi dari perhitungan di bagian sebelumnya. Jadi di bagian pertama kita sudah menurunkan rapat keadaan untuk gas kuantum, baik itu yang relativistik maupun yang non-relativistik. Nah, sekarang di bagian yang kedua ini kita lihat bagaimana rapat partikel untuk setiap jenis gas, baik relativistik maupun non-relativistik. Nah, yang pertama adalah rapat partikel gas untuk fermion. Berarti kita harus menggunakan distribusi fermion, Fermi-Dirac, untuk yang non-relativistik. Jadi, yang dimaksud rapat partikel, jangan lupa ini adalah berapa banyak partikel yang berada di setiap tingkatan energinya. Dan ini bisa didapatkan dari perkalian antara GE, yaitu rapat keadaan, dikalikan dengan bilangan keterisian atau distribusi partikel tersebut. Nah, untuk partikel gas fermion non-relativistik ini nilai dari bilangan keterisian atau fungsi distribusinya itu adalah 1 per eksponensial beta E dikurangi mu, kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, dengan bilangan keterisian seperti ini berarti rapat partikel gas fermion dN per dE sebagaimana yang kita lihat plotnya di bawah ini ya. Ini adalah C E epsilon pangkat dari alfa, dan karena di sini dia non relativistik maka alfa nilainya setengah. Jadi dibagi dengan eksponensial beta E min mu plus 1. Nah, coba kita lihat grafiknya. Jadi di bagian kiri ini adalah grafik rapat keadaan, yaitu GE. Kemudian di bagian tengah ini adalah grafik bilangan keterisian. Dan di bagian kanan ini adalah hasilnya, yaitu rapat partikel. Nah, di sini untuk suhu rendah, rapat keadaan tidak terpengaruh. Jadi kalau kita langsung lihat ya, pada suhu rendah dan pada suhu tinggi, ini kurva dari rapat keadaan tetap sama. Kenapa? Karena rapat keadaan hanya bergantung pada nilai energi. Nah, di sini bergantungnya adalah akar. Jadi seperti yang kita bahas, kalau fungsinya akar, maka bentuknya akan melandai seperti ini. Nah, sementara itu untuk bilangan keterisian pada suhu yang rendah, tentu dia akan membentuk kurva di mana ini adalah 1 dan di sini adalah mu atau energi Fermi kalau di bahan logam. Nah, di sini dia bagian teratas energi yang bisa ditempati adalah mu. Dan di bawah mu itu peluang keterisiannya 1, sementara di atas mu peluang keterisiannya 0. Nah, dengan perkalian 2 ini maka kita dapatkan kurva distribusi partikel. Di sini distribusi partikel itu adalah kurva yang diarsir bagian bawahnya, yaitu ini. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan dengan suhu yang tinggi. Jadi untuk suhu yang cukup tinggi, fungsi distribusi atau bilangan keterisian di sini itu akan melandai. Ya, kita lihat dari bagian sini sampai dengan sini itu melandai, sehingga akibatnya untuk perkalian distribusi partikel di sini kita akan melihat kurva yang berbeda, yaitu pada suhu yang tinggi di bagian atas suhu energi yang di suhu yang tinggi ada energi di tingkat teratas yang dapat terisi. Nah, sementara di bagian tengah tidak lagi memuncak tapi lebih sedikit, dan di suhu rendah dia berperilaku hampir sama, atau di energi yang rendah perilakunya hampir sama seperti suhu yang rendah. Nah, ini plot dari distribusi untuk rapat partikel gas fermion yang non relativistik. Nah, sedangkan untuk gas boson maka kita harus menggunakan rumusan bilangan keterisian yang berbeda, yaitu bedanya apa? Bedanya kita hanya mengubah
tanda positif menjadi tanda negatif. Jadi kurvanya tentu berbeda jauh ya. Kalau tanda positif tadi kurvanya seperti kotak. Nah, ini kalau tandanya negatif di sini, maka kurvanya seperti ini. Nah, kurva untuk bilangan keterisian tentu dipengaruhi oleh suhu karena di sini ada faktor beta ya, seper Kt. Dan di sini ada temperatur. Jadi kita lihat pada suhu yang rendah kurvanya seperti ini, pada suhu yang tinggi kurvanya mulai melandai atau horizontal ya. Sementara rapat keadaan karena ini masih non relativistik, jadi dia bergantung pada bentuk akar dari energi, yaitu bentuk kurva seperti ini. Nah, ini kalau kita kalikan keduanya, maka kita dapati bentuk dari distribusi partikel atau rapat partikel terhadap tingkatan energi yang cukup berbeda di sini dengan yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya pada suhu yang rendah dia melandai mengikuti kurva yang ini pada partikel boson justru pada suhu yang rendah ini banyak partikel yang mengisi energi di keadaan terendah. Jadi ini untuk partikel boson ya, mereka bisa menumpuk di keadaan terendah, istilahnya seperti itu. Nah, begitu suhunya dinaikkan, maka kurvanya langsung berubah, dia dengan cepat ini menempati energi yang lebih tinggi. Jadi kurvanya cukup berubah drastis di sini. Nah, bagaimana kalau kita berurusan dengan yang relativistik? Nah, yang relativistik tadi berubahnya di mana? Yang relativistik berubahnya adalah di bentuk kurva rapat keadaan, yaitu bukan akar dari energi, tetapi kurva rapat keadaannya adalah energi pangkat 2. Nah, karena energi pangkat 2, maka kita lihat di sini ada kurva rapat keadaannya selalu kayak gini nih. Nah, selalu meningkat ya. Baik pada suhu rendah maupun suhu tinggi, kurva ini tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah hanyalah bentuk dari bilangan keterisiannya atau distribusi partikelnya. Nah, di sini bilangan keterisian karena ini fermion, ingat tadi rumusnya fermion adalah 1 per eksponensial beta ya. Kemudian E min mu. Kemudian fermion itu adalah plus, sementara plus 1, sementara untuk yang boson ini bilangan keterisiannya. Sementara untuk yang boson kita gunakan yang minus. Jadi 1 per eksponensial beta E min mu minus 1. Nah, karena bentuk keterisiannya seperti itu, maka ini kurvanya nih. Ya, ini kurvanya pada suhu yang tinggi. Dan untuk fermion karena plus 1 tadi, ini kurvanya suhu rendah, dan ini kurva melandai untuk suhu yang tinggi. Nah, di sini kita lihat pula untuk boson yang ada di suhu yang rendah, maka banyak sekali partikel yang bisa menempati tingkat energi yang terendah. Nah, ini tidak terjadi pada fermion. Ini fermion nih, pada tingkat energi yang rendah fermion justru sedikit. Sementara untuk boson maka tingkat energi yang rendah itu justru paling banyak. Nah, ini salah satu prediksi dari perilaku partikel boson ya. Dan ini dapat dilihat perilakunya pada suhu yang sangat-sangat rendah, boson akan semua partikel itu menempati tingkat energi yang terendah dan mereka berperilaku seperti sebuah partikel. Dan ini terkenal dengan nama kondensasi Bose-Einstein. Jadi ada peristiwa kondensasi Bose-Einstein yang di sini sudah terlihat nih prediksinya. Oke, nah sekarang kita ada 4 soal di sini dan tugas kalian adalah mengerjakan 4 soal ini dan direkam dalam bentuk video. Jadi ini tugas yang untuk gas kuantum. Nah, coba kita lihat satu persatu soalnya. Di sini sebuah formula untuk menghubungkan momentum dengan energi. Kalau yang tadi kan momentum dengan energi hubungannya sederhana seperti ini, E sama dengan P kuadrat per 2M atau E sama dengan PC. Nah, tetapi yang lebih tepat itu adalah hubungan yang ini, E kuadrat, P kuadrat, C kuadrat, M kuadrat, C pangkat 4. Nah, bagaimana bentuk persamaan rapat keadaan? Jadi kalian diminta untuk menurunkan persamaan rapat keadaannya seperti apa jika menggunakan persamaan energi yang ini. Jadi bukan lagi menggunakan dua persamaan ini, tapi gunakanlah E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat plus M kuadrat C pangkat 4.
dan ini adalah bentuk yang umum, artinya dia berlaku untuk seluruh nilai kelajuan. Jadi soal yang pertama adalah menurunkan. Nah, soal yang kedua ini terkait dengan degenerasi spin. Jadi di sini misalnya partikel neutrino, dia massless spin, spinnya berarti setengah fermion, spin setengah ya, maksudnya berarti S-nya setengah dan dia termasuk fermion. How many different orientation? Nah, berapa banyak jumlah orientasi momentum sudut spin intrinsiknya yang bisa dimiliki oleh neutrino. Kalian cek aja degenerasinya tadi ya untuk massless fermion itu berapa. Nah, bagaimana dengan foton? Nah, foton ini bukan fermion ya, foton ini boson, jangan lupa. Nah, gunakan berarti rumus untuk boson dengan spin 1. Dan foton juga bergerak dengan kelajuan cahaya ya, jadi ini harusnya relativistik. Nah, bagaimana dengan masif vektor boson? Berarti ini tidak bergerak dengan kelajuan cahaya karena ini masif dengan spinnya yang 1. Nah, perhatikan di sini karena kalian harus memilih mana yang relativistik, mana yang non-relativistik ya. Nah, untuk ini gunakan perhitungan degenerasi spin yang kita bahas di video bagian pertama. Kemudian soal yang ketiga, ini ada soal nomor 4 ya kalau di bukunya. Ini menggunakan persamaan untuk rapat keadaan. Ini persamaan 21 adalah rapat keadaan tadi. Hitunglah rapat keadaan pada energi E sama dengan KT dan suhu 295 Kelvin. Untuk siapa? Untuk molekul udara dalam volume 30 meter kubik. Dan di sini diberikan dasar perhitungannya ya. Tidak ada spin, berarti tidak ada degenerasi di sini. Jangan gunakan perhitungan spin. Dan hitunglah massa molekul udara 4,8 kali 10⁻26. Nah, kalau di sini yang bagian B kalian hitung juga, tetapi ini gunakan massa elektron ya di logam dengan volume ini. Volumenya 1 kali 10⁻⁵. Jadi menghitung nilai rapat keadaan pada energi di suhu 295 Kelvin. Nah, menggunakan rapat keadaan pada perhitungan sebelumnya, ini yang nomor 4 ya, berarti tentukanlah distribusi partikel DN per DE di partikel per elektron volt di sekitaran energi KT untuk molekul udara yang mana bosonnya memiliki mu, ini potensial kimianya ya, dan elektron di mana fermionnya memiliki potensial kimia ini. Oke. Ini soal yang cukup sederhana tapi bisa membantu kalian untuk memahami materi di atas. Selamat mencoba.